Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Ivansyah dengan NRP 15/2023/122. Di sini saya akan menjelaskan tentang UTS 2. Pertama-tama kita punya akses plan yang dimana plan itu ada batch 1, 10, 20, dan 30, di mana VLAN 10 dan 20 akan digunakan untuk user, sedangkan VLAN 30 bisa untuk server dan juga digunakan sebagai VLAN management. Lalu yang kedua ada fitur Cluster and Network Discovery, yaitu mengaktifkan cluster dan protokol NCDP atau NDP serta wireless network agar switch dapat mendeteksi perangkat tetangga, terutama saat menggunakan manajemen terpusat. Ada juga fitur keamanan security yang memberikan alarm jika ada MAC address ilegal yang terdeteksi. Ini berguna untuk mencegah MAC spoofing atau serangan dari port yang tidak diizinkan. Lalu selanjutnya ada first time AA configuration. Konfigurasi ini mendukung quality of service, QoS, dan drop profile default, yaitu pengaturan default untuk mengatur traffic drop jika terjadi gangguan koneksi. Selanjutnya, konfigurasi AAA Authentication, Authorization, dan Authority, yaitu membuat server lokal admin dengan password admin yang dapat menerima pesan message via HTTP. Ada juga interface VLAN dan manajemen internet informasi, yaitu pengelola internet port default yang tidak digunakan jika tidak ada pengaturan IP. Selanjutnya ada konfigurasi port G0 sebagai truck digunakan untuk semua VLAN 10, 20, 30, dan 59. Biasanya digunakan untuk koneksi antar switch atau ke router, sama seperti G001 digunakan sebagai trunk. Lalu ada port G002 sebagai akses VLAN 10 digunakan untuk end device seperti PC, printer, dan lain-lain. Port G003 sampai G002-003 diatur sebagai akses port dengan VLAN 10 atau 20. Sebagai pembagian komponen, misalnya G003 ke VLAN 20, G004 ke VLAN 10, ada juga no interface yang biasa digunakan untuk discard traffic sebagai null di Cisco dan tidak aktif secara fisik. Lalu ada user interface yaitu konfigurasi VTY port group. Ringkasannya, tujuannya adalah VLAN dibagi, misalnya VLAN 10 untuk user 1, VLAN 20 dan VLAN 20, VLAN 30 dan VLAN 99 sebagai VLAN manajemen. Trunk port digunakan untuk interkoneksi antar perangkat. Port akses digunakan untuk end device dan juga menghindari akses oleh MAC address ilegal. Sistem sudah mendukung konfigurasi AAA dan NDP login. Lalu ada untuk perangkat R1, yaitu pertama kita mengaktifkan SNMP untuk memonitor perangkat jaringan. Yang kedua, time configuration yaitu mengatur zona waktu ke GMT+8 yang biasanya digunakan untuk menyamakan waktu log festival. Lalu yang ketiga ada portal dan MAC filtering yang membuat halaman portal dan file portal page serta mengaktifkan alarm untuk MAC address ilegal.
Lalu yang keempat ada VLAN dan CPU threshold juga dikonfigurasi. Lalu yang kelima ada konfigurasi umum VLAN AC dan akses control list ACL yaitu ACL 3000 dan ACL 3003. Selanjutnya ada traffic policy yaitu mendefinisikan kelas dan polis untuk lalu lintas yang cocok dengan ACL 3003. Ada juga konfigurasi AAA dan user di mana pengguna admin hanya diberi akses ke HTWP serta pendirian zona firewall lokal dengan prioritas tinggi. Lalu ada interface configuration memungkinkan koneksi ke internet melalui HP dan G001 through port diberi ACL dengan polisi untuk membatasi akses VLAN tertentu ke jaringan lainnya. Lalu ada routing OSPF digunakan sebagai routing dinamis, static route atau default route diarahkan menuju HP melalui gateway. Lalu ada user interface juga mengatur login, akses melalui konsol dan remote karena SNMP menggunakan password. Lalu ada AR2 yaitu konfigurasi mengatur zona waktu ke GMT+8 digunakan untuk menyamakan waktu peristiwa, juga mengaktifkan alarm untuk threshold. Konfigurasi VLAN AC mengatur ACL 3000 dan ACL 3003. Lalu kita coba ping. Pertama-tama kita ping VLAN 10 ke 20. Lalu selanjutnya 10 ke 30 lalu ke 20 ke 30 dan yang terakhir 30 ke 40 ke Ethernet 8888. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.